Halo sobat youtuber semua, kembali lagi dengan channel Guide Kasarung. Kali ini saya berada di Kecamatan Sumur, ya tepatnya berada di Jalan Baru menuju arah ke Cisiih, ya di perbatasan Kecamatan Sumur dengan Kecamatan Cimanggu. Nah, rencananya saya akan berkeliling untuk melihat suasana sore di wilayah tersebut, sekalian menyusuri jalur baru ini menuju ke pantai. Oke, bagaimana keseruannya? Kita lihat aja videonya sampai dengan selesai, bagaimana saya menelusuri atau menyusuri jalur baru ini sampai dengan menuju ke Kecamatan Sumur. Buat kalian yang belum bergabung, silahkan klik tombol subscribe, like, comment, share, dan bunyikan loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan di saat ada video baru yang muncul. Oke, selamat menonton. Oke sobat semua, jalur ini sebetulnya masih sangat baru ya, karena memang 2018 akhir itu pada saat tsunami, pada saat terjadinya tsunami di sini, ini masih belum diperbaiki jalurnya. Nah, jalur ini adalah salah satu jalur alternatif. Jadi ketika misalkan terjadi bencana di wilayah pantai, masyarakat yang ada di pantai itu akan menuju ke wilayah di area ini ya. Ini adalah salah satu area untuk evakuasi di mana masyarakat dulu dialokasikan di lokasi tersebut. Nah, di atas ini kebetulan ada jalur yang longsor, entah karena memang curah hujannya terlalu tinggi, jadi tidak terantisipasi. Nah, di atas lokasi ini ada tempat pengungsian dulu yang dijadikan huntara atau hunian sementara, yang kemudian sekarang diolah atau dibangun menjadi pusat kesehatan masyarakat ya, puskesmas. Nah, itu di bagian atas kita bisa lihat. Cuma sayang memang ini jalan di bawahnya longsor ya, memang karena hujan yang sangat intens sekali hampir setiap hari. Nah, ini dia puskesmas Kecamatan Sumur yang baru. Nanti masyarakat Kecamatan Sumur akan untuk pusat kesehatan masyarakatnya pindah ke wilayah ini. Nah, di bagian kiri kita itu dulunya adalah merupakan tempat hunian sementara bagi masyarakat yang terimbas oleh bencana tsunami dari Selat Sunda ya. Buat kalian yang akan menuju ke jalur ini, kalau dari wilayah Citeureup atau mungkin wilayah Tanjung Lesung menuju ke arah Sumur, bisa setelah melewati jembatan Pelangi atau jembatan Cisiih itu bisa belok kiri langsung, dan ini tembus langsung ke Kampung Kopi, masih di Kecamatan Sumur, tapi itu adalah perbatasan dengan Kecamatan Cimanggu. Nah, kalau dari arah Pasar Sumurnya sendiri lurus saja, nanti setelah melewati kantor Balai Taman Nasional, kalian sekitar 700 meteran itu tinggal belok kiri saja. Oke, nah di sini biasanya sore hari banyak sekali anak-anak muda yang jalan-jalan atau mungkin sekedar lari-lari untuk keliling dari sumur. Mereka mengelilingi jalur untuk berolahraga gitu, untuk melatih fisik. Oke, kita lanjut lagi. Selain jalurnya sepi dari lalu lintas, juga pemandangannya sangat bagus. Bisa kita lihat kiri kanan di area ini, di area sepanjang jalur ini merupakan perkebunan masyarakat. Ada lagi kalau di sebelah kiri kita memang ada beberapa spot yang bisa kita langsung melihat ke laut ya. Nah, ini kita tujuannya sebetulnya ke pantai. Jadi pengen melihat suasana pantai, cuman ini agak sedikit mendung-mendung manja dan anginnya juga agak lumayan besar ya. Tapi nanti kita coba lihat di pantai seperti apa. Ini di sebelah kiri mungkin kayaknya akan dibangun perumahan ya, di sebelah kiri ini. Oke, lanjut lagi. Di depan ini sebetulnya kiri kanan ada perkebunan tebu, tapi nggak tahu apakah sudah panen atau belum ya perkebunan tebunya.
Setelah area ini kita bisa menemukan taman sumur ya, taman sumur. Jadi di sumur setelah terjadinya tsunami, nah ini dia dibangunkan taman kota atau taman ya, semacam taman untuk tempat bermain, untuk tempat berolahraga, sport center lah di sini. Cuma sayang tamannya sendiri tidak terurus dengan baik sehingga banyak ornamen atau pelengkap fasilitas yang ada di area ini seolah-olah terbengkalai. Kemudian juga ya namanya juga anak-anak muda iseng, banyak yang curat-coret di sini. Ya selain itu juga malam harinya kalau lewat sini memang gelap sekali karena memang penerangannya agak sedikit kurang. Nah, ini kita sudah menuju ke arah pantai, dimana di depan kalau kita belok ke arah sebelah kanan itu merupakan jembatan Pelangi, dan jembatan Pelangi itu adalah perbatasan antara kecamatan Sumur dengan kecamatan Cimanggu ya, tapi lokasinya ini adalah Cisiih ya, lokasinya Cisiih. Nah ini ada plang di sini, ke sebelah kanan menunjuk arah menuju ke Labuan, menuju ke Tanjung Lesung, sementara ke sebelah kiri menunjukkan arah ke Taman Nasional Ujung Kulon atau ke Sumur, dan dekat dengan Pulau Umang. Oh ya, informasi bahwa di area ini adalah salah satu area yang bisa langsung melihat menuju ke Pulau Umang begitu. Sayang sekali kondisi di pantai agak kurang begitu mendukung karena memang anginnya sedang besar, kemudian ombaknya juga sedang besar, dan warna air lautnya juga sedang tidak bersahabat. Bisa kita lihat itu Pulau Umang di depan kita ya, ombaknya yang berlarian ke pantai kita lihat. Nah itu ombaknya lagi kurang bersahabat banget. Jadi anginnya juga, waduh, ini kalau lama-lama di sini nih nggak pakai baju yang benar bisa masuk angin. Makanya ini sepi. Biasanya di sini rame banget di sini. Ya kalau sore hari anak-anak muda biasanya pada nongkrong di sini menikmati sore menuju sunset. Itu dia ombaknya. Jadi kebayang kalau misalkan kita mau nyebrang ke Pulau Pucang atau ke Taman Nasional Ujung Kulon Gandelem dengan ombak seperti ini, waduh, nyampe sana nggak tahu kapan, dan nggak tahu ada yang berani atau enggak untuk melaut. Nanti coba kita lihat di kampung nelayannya di Sumur, apakah ada yang menuju ke laut atau memang perahunya di pinggir semua. Nah ini dia, biasanya kegiatan di sebelah kiri kita kan ada lapangan nih, kegiatan olahraga sepak bola segala macam itu dilakukan di sana. Di depan kita itu ada dermaga dari bambu, nah dari kayu. Nah itu dermaga kita bisa lihat di belakang Bagang. Di belakang Bagang itu adalah dermaganya Pulau Umang. Jadi yang akan menuju ke Pulau Umang biasanya menyeberang melalui jetinya di sini, melalui dermaganya di area ini. Oke, anak-anak kecil sudah bersiap menuju ke pengajian. Oke, nah ini dia dermaganya. Dermaga Pulau Umang ini biasanya tamu-tamunya berangkat dari sini ya, di seberangnya ada tempat restnya, ada tempat istirahat. Setelah istirahat selesai kemudian mereka bersiap untuk menuju ke Pulau Umang. Nah itu Pulau Sumur, di depan ada pulau lagi namanya Pulau Sumur ya. Ini dulu waktu tsunami ini salah satu area yang benar-benar kacau ini di sini ya, banyak batu-batu besar, dan ini jalan yang itu masih baru ya, karena ini dibangunnya setelah atau pasca terjadinya tsunami. Jadi pada saat beberapa bulan setelah tsunami itu di sini jalurnya waduh kacau banget. Jadi kurang enak dilalui. Kita coba berhenti dulu sebentar. Oke, sobat semua, kita sudah sampai di perkampungan, di Kampung Sumurnya sendiri. Nah, di sini dulu ada satu penginapan di sebelah kiri kita. Itu namanya penginapan Rhino Villas ya. Rhino Villas ini kemarin waktu terjadi tsunami
sangat hancur ya bagian depan. Oh, itu ombaknya kita lihat besar sekali, dan nah itu cipratan airnya sampai ke jalan raya. Nanti kita coba lihat di area ini seperti apa. Tadi kita bahas apakah ada nelayan yang melaut atau tidak. Nanti kita coba lihat di bagian depan ya, di daerah dekat pasar sumurnya di Kampung Nelayan. Nah, ini area yang biasa dijadikan tempat untuk beristirahat kendaraan-kendaraan besar yang akan menuju ke Pulau Umang ataupun ke Pulau Pecang di Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, biasanya mereka parkirnya di area ini atau di sebelumnya di dekat balai desa ya, kalau mobil-mobil kecil di dekat balai desa. Nah, ini di depan di bawah pohon yang besar. Oke, kita lihat. Nah, seperti yang saya bilang tadi, rupanya bagang, perahu, semuanya ada di area ini dan mereka tidak melaut ya. Bagang yang ada di tengah kemudian ditarik ke pinggir supaya dapat terlindungi dari ombak besar atau dari arus laut yang besar. Ini juga kebetulan anginnya lagi lumayan kencang. Bisa kita lihat itu ombaknya, wah, sangat-sangat kurang apa ya, kurang bersahabat ya, kurang bersahabat. Biasanya di sini ada banyak anak-anak yang berenang, kemudian nelayan yang bolak-balik menuju ke bagang atau menuju ke perahu, baik menggunakan perahu kecil, congkreng, ataupun mereka berenang ya, karena memang nggak terlalu jauh sebetulnya. Oke, karena suasananya sudah mulai maghrib, area ini juga atau lingkungan kita juga sudah mulai gelap, jadi kita coba untuk lanjutkan kembali perjalanan. Nah, ini dia dalam Pasar Sumur, di mana ini menjadi pusat perekonomian masyarakat di wilayah Sumur dan sekitarnya. Di sini orang ada pasar, bisa belanja ikan, belanja perlengkapan rumah tangga, karena memang ini pasar ya. Ini pasar. Apalagi ini. Oke, lanjut. Nah, kalau malam hari memang tidak terlalu banyak yang buka, hanya beberapa warung dan kafe saja. Ini di area ini yang bisa kita temukan. Jadi kalau malam hari kalau bisa, karena memang saat ini untuk minimarket juga buka hanya sampai jam 8 malam, usahakan untuk membeli kebutuhan sebelum jam 8 malam. Tapi ada beberapa lokasi warung ataupun tempat belanja yang memang buka sampai dengan tengah malam, bahkan buka sampai dengan pagi lagi. Itu ada di dekat persimpangan yang menuju ke arah Taman Jaya dan menuju ke arah persimpangan Cimanggu ya. Ini jembatannya, sebentar lagi di depan itu adalah persimpangan. Nah, di depan sini, jadi minimarketnya hanya ada di depan sini. Kalau kita ngambil ke arah kanan itu menuju ke Taman Jaya ya, ke ujungnya Pulau Jawa, perkampungan ujung di Pulau Jawa. Kalau kita ngambil ke kiri, kita akan kembali lagi ke lokasi kita start tadi, atau kita akan menuju ke wilayah Cimanggu, Cibaliung, atau ke Labuan sana, atau bisa juga kita menuju ke arah Binuangen ya dari Cibaliung. Oke, ini karena memang sudah maghrib, jadi kita dengar suara azan karena waktunya memang sudah tiba untuk maghrib. Di area ini juga ada satu pom bensin. Jadi kalau kalian yang dari Labuan, kalau dulu memang sering banyak yang nanya, Kang, kalau untuk pom bensin bagaimana, apakah di area ini ada atau kita harus beli dulu dari jauh-jauhnya, misalkan di Panimbang kita beli dulu. Nah, di sini sudah ada pom bensin, meskipun tidak terlalu besar, tapi cukup untuk mengisi bahan bakar kendaraan. Diusahakan tidak terlalu malam karena mereka juga tidak sampai full 24 jam di sini. Nah, ini di sebelah kanan ada pom bensinnya. Untuk ada hal-hal tertentu, misalkan ada terjadi masalah segala macam kriminalitas,
Itu di depan kita, terus dari pom bensin ini hanya sekitar 500 meteran ada kantor kepolisian ya, ada kantor kepolisian. Jadi untuk Polsek Sumur kita ada di lokasi atau di area jalur ini. Nah, ini jalur yang berbeda dengan jalur yang tadi. Kalau jalur yang tadi memang masih baru, bisa kita lihat dari betonnya, dan kalau jalur ini sebetulnya sama baru, tapi baru di apa namanya, baru dilapis ya, baru dilapis. Tapi jalur ini adalah jalur yang lama yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk transportasi ya, untuk transportasi. Nah, ini jalur yang lama. Nah, di sebelah kanan kita nanti kita bisa lihat kantor kepolisian ya. Nah, ini dia kantor kepolisiannya di sebelah kanan kita. Nah, kalau untuk Taman Nasional sendiri, kalau yang pengunjung yang akan menuju ke Taman Nasional melewati jembatan setelah Polsek atau sebelum masuk, setelah tanjakan. Nah, ini di sebelah kanan juga ada kantor Balai Taman Nasional Ujung Kulon ya, Balai Taman Nasional Ujung Kulon. Jadi tidak hanya di Labuan tapi di Sumur juga ada Balai Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, ini kita sudah habis perkampungan Sumur sampai dengan tanjakan ini. Dan di sebelah kanan itu sebetulnya hutan Taman Nasional Ujung Kulon. Oke, itu informasinya. Demikian. Terima kasih sudah menonton video saya sampai dengan selesai. Buat kalian yang belum bergabung, silahkan klik tombol subscribe, like, comment, share, dan bunyikan loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan di saat ada video baru yang muncul. Oke, kita jalan terus dan kita akan kembali ke titik awal pemberangkatan kita ya, di jalur ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.